Ya, bersama dengan IPS Indonesia, pengiriman untuk Bapak Widi. Bapak Widi daerah Pertukangan, Jakarta Selatan. Ini Pak Widi begini ya, sebelum kirim, makanya kita minta bagi yang mau order IPS, sebelumnya channel IPS Indonesia itu di subscribe, loncengnya, lambang loncengnya juga ditekan, notifikasinya, supaya saat dikirim, sebelum dikirim barang orderan kalian itu tes runningnya di videoin. Jadi sebelum dikirim barang yang kalian order, yang kalian pesan, barangnya itu di tes runningnya itu di videokan, supaya kalian tahu jadi kalian itu beli barang itu nggak seperti kucing dalam karung istilahnya, jadi semuanya transparan, sekalian untuk mengingatkan cara pemasangan dan cara kerja dari IPS Genset Mini ini yang Bapak Widi pesan nih, daerah Jakarta Selatan Pertukangan. Ini yang tipe IPS X18 Home. Nah, seperti ini mengingatkan kembali, walaupun videonya udah ada cara pemasangannya. Jadi kabel power Bapak colok ke stop kontak rumah. Kalau bisa jangan disambung-sambung Pak, langsung ke stop kontak rumah. Terus ini kabel powernya nih ya, dicek pakai test pen, lubang yang sebelah kanan nih, yang nomor 3 kan, 1 2 3 yang sebelah kanan, dicek pakai test pen. Kalau test pen nggak menyala, posisi steker balik. Jadi pastikan lubang yang sebelah kanan ini menyala, tuh test pen menyala. Jepit hitam, pastikan. Nah, ini tombol power standby. Ini tombol genset, 0 itu mati, 1 itu hidup, 0 mati. Pastikan kedua tombol ini dalam keadaan mati awal pemasangan. Selanjutnya, jepit hitam ke negatif aki, jepit merah ke positif aki. Jangan terbalik, sekalipun jangan terbalik dia short. Nah, terus kabel power ya dicolok di belakang IPS. Colok yang kuat Pak, supaya nggak goyang-goyang. Pak Widi. Nah, karena Bapak tipenya tipe yang IPS X18 ya. Kalau IPS X18 itu kelebihan dari IPS, kan ada 2 tipe, IPS X17 Home dan IPS X18 Home. IPS 17 sama 18 itu perbedaannya. Kalau IPS X18 ada kelebihannya, oleh karena itu deskripsi produknya dibaca ya Pak ya, dengan cermat deskripsi produknya. Nah, IPS X18 itu ada kelebihannya
kelebihannya itu di belakangnya itu dia ada penghemat listrik. Nah, saya sedikit cerita ya Pak. Jadi di belakang balik kipas ini ada penghemat listrik. Makanya itu ya, kalau saya secara pribadi saya tambahin supaya banyak colokan. Karena di belakang IPS X18 ini ya cuman ada satu colokan aja. Nih, saya colok belakang IPS unit. Nah, seperti ini. Jadi ini posisi mati, tombol gensetnya, tombol powernya juga, tombol power standby nya juga mati. Nah, Bapak tekan tombol power standby, udah nyalain aja terus power standby, nggak usah dimati-matiin, standby aja begini ya. Oh ya, ini ada LCD voltmeter, LCD voltmeter untuk mengetahui tegangan aki. Karena di dalam IPS ini ya ada chargeran otomatis. Dia untuk membaca kapasitas aki, tegangan aki. Ya, tegangan aki. Nah, kalau jadi ini di dalamnya ada chargeran otomatis. Kalau di voltmeternya itu 14,2 volt, udah 14,2 volt. Chargeran di dalamnya ini, chargeran di dalam unit IPS ini, dia bersifat otomatis. Dia chargerannya mati sendiri. Tapi ya 14,2 volt nggak langsung mati, dia 14,2 volt. Beberapa saat kemudian ya chargerannya otomatisnya mati, langsung dia ngebaca murni voltase aki, jadinya 13,4 atau 13,5 volt, tergantung dari kualitas akinya juga. Kalau biasanya sih 13,4 atau 13,5 volt. Nah, kalau dari 14,2 volt chargeran otomatisnya mati, dia langsung turun menjadi 13,5 volt. 13,5 volt itu tegangan murni dari si aki, dia ngebaca. Itu tandanya aki sudah penuh, sudah full. Nah, seperti itu. Kalau misalkan Bapak, Pak Widi ya, aki motornya atau aki mobilnya soak, Pak Widi punya aki motor atau aki mobil soak, ini Pak Widi bisa Bapak cas saja pakai IPS ini. Jadi Pak Widi nggak perlu beli cas, nggak perlu beli charger lagi. Ya, misalkan aki motor Bapak atau aki mobil Bapak apa namanya soak atau gimana gitu ya, Bapak cas saja. Nah, kalau mau nggak perlu dinyalain tombol power standby, kan ini bukan berfungsinya, bukan posisi lagi sebagai genset, bukan lagi mau ngecas aki motor aja atau aki mobil Bapak, matikan aja terus ya. Aki motor sama aki atau aki mobil Bapak cas. Tandanya juga seperti yang tadi saya bilang di layarnya. Ya. Kalau posisi sebagai posisi lagi status sebagai genset, ini tombol power standby aja nyala. Yang penting tombol gensetnya harus dalam keadaan nol, harus keadaan mati. Ya. Nah, saat PLN padam
tiba-tiba PLN padam ya, ya buat beban ringan aja ya Pak ya, makanya deskripsi produknya dibaca. Kalau saya secara pribadi kalau PLN padam, kulkas saya matiinnya dari saklar kulkasnya aja. Kan di dalam kulkas kan ada saklarnya tuh, saklar diminimalisir kan, di nolin, nggak usah dicabut-cabut stop kontaknya kulkas, ribet, matiin aja dari dalam kulkas ya kan ada, karena kulkas daya listriknya, daya powernya kuat juga, daya wattnya lumayan besar. Kalau saya kayak gitu secara pribadi di rumah, saat PLN padam kulkas saya matikan dari saklar yang di dalam kulkas saja, nggak perlu dicabut kabel kulkasnya. Nah, jadi saat PLN padam, turunin MCB KWH meteran tuh, MCB KWH meteran bapak turunin dulu. Setelah udah diturunin, baru tombol genset nyalain. Nah, tombol genset nyalain seperti ini ilustrasinya ya Pak ya. Tombol genset nyalain. Baru, tapi MCB KWH nya turunin dulu. Bunyi bip-bip itu tandanya sedang membackup listrik. Ini untuk seluruh jaringan rumah ya Pak ya. Jadi dia ntar PLN padam, seluruh jaringan rumah Bapak teraliri listrik. Ingat, beban yang ringan-ringan aja Pak, karena ini bahan bakarnya aki. Jadi terbatas. Semakin bebannya semakin ringan dan ampere akinya semakin besar, semakin lama durasi waktunya untuk backup listrik. Ya, semakin besarnya ampere aki dan semakin kecilnya beban saat PLN padam, jadi durasi waktunya untuk backup listrik ya semakin lama. Logikanya begitu Pak. Nih bunyi bip-bip kayak gini nih tandanya lagi backup listrik. Nah, akinya terserah Bapak mau pakai aki basah boleh, aki kering boleh. Aki kering, orang awam biasanya aki kering ya bilangnya, sebenarnya bukan aki kering, aki MF itu. MF itu aki semi kering. Jadi yang di mobil-mobil tuh. Terus mau pakai jenis aki deep cycle ya bagus, lebih bagus pakai aki deep cycle. Cuma aki deep cycle mahal. Aki deep cycle itu aki yang buat panel surya tuh Pak. Jadi dia daya tahan untuk nyimpen listriknya lebih lama, cuman emang mahal. Kalau saya pakai aki mobil 70 ampere cara pribadi di rumah. Pengennya sih pakai aki deep cycle, cuman lumayan mahal. Beli yang bekas saya Pak. Kalau mau beli aki deep cycle juga beli yang bekas, nggak apa-apa, yang penting masih normal. Emang sih kalau aki baru otomatis performanya ya lebih tinggi daripada aki bekas, tapi berhubung harga aki itu cukup mahal, kalau saya secara pribadi saya beli yang bekas. Mau aki mobil, mau aki basah kayak aki kering, aki deep cycle. Kalau aki deep cycle itu yang 100 ampere ya, harganya itu sekitar 1 juta sampai 1.200.000, itu bekas. Kalau barunya bisa 3 jutaan. Kalau aki, ini saya beli aki kering ya, aki kering 70 ampere itu bekas saya beli 500.000 bekas, 70 ampere aki kering. Soalnya kalau barunya sekitar 1,3.
mau pakai aki basah juga nggak apa-apa, pokoknya apapun jenis akinya terserah, yang penting 12 volt. Mau aki baru boleh, aki bekas boleh ya. Jadi seperti itu. Ini bip-bip kayak gini lagi nge-backup listrik Pak, lagi nge-backup listrik. Ini kalau saya matikan tombol gensetnya nih ya, mati nih, gelap. Oh, saya nyalain lagi. Nah jadi oh ya, begini Pak. Nah ini kan saya colok nih tadi di belakang IPS kan ada soket nih, ada soket. Tapi ini digunakan, ini buat penghemat listrik Pak, tapi ini digunakan saat PLN nyala Pak, bukannya saat PLN padam ya. Namanya penghemat listrik ya berarti listrik dari PLN. Oke, saya ini apa, matikan dulu aja dah gensetnya ya. Saya nyalakan lagi KWH nya, KWH meteran. Nah jadi kalau saya secara pribadi di rumah, pompa air saya colok standby Pak di sini, pompa air sama ini kulkas. Pokoknya dia penghemat listrik itu dia hanya akan berfungsi kepada barang elektronik yang sering mati hidup, yang selalu mati hidup, seperti AC. AC itu kan tiap berapa menit kemudian kan mati. Kalau udah dingin mati itu AC. Kalau suhunya udah anget lagi, dinginnya udah berkurang, nyala lagi AC, jadi mati hidup. Kulkas juga seperti itu, mati hidup. Nah kalau pompa air kan sehari bisa berapa kali kan mati hidup dalam sehari, buat ngisi air kalau pompa air ya. Nah maksudnya penghemat listrik itu bukan seperti yang kalau Bapak mungkin pernah tahu, bukan kapasitor Pak. Ada tuh saya lihat tuh di banyak yang jual tuh, isinya itu kapasitor itu di toko-toko online atau apa, kapasitor. Bahkan sampai masuk, ada yang sampai masuk TV itu, yang namanya TV, televisi dibayar buat iklan ya, dia tampilin aja tetap jadi TV One atau apa tuh, acara bisnis apa, padahal itu mah kapasitor, dalamnya kapasitor. Ada juga di YouTube pakai kapasitor, tinggal dicolok doang. Itu salah, menurut saya salah besar. Kapasitor itu malah jadi bukannya menghemat, nggak bakal ngaruh, nggak bakal ngefek. Bukannya menghemat, malah nambah boros listrik. Banyak channel-channel YouTube seperti itu videonya sesat itu apa, membohongi publik. Nah itu salah. Kalau kita ini di dalamnya ini penghemat listrik bukan kapasitor. Jadi yang dimaksud penghemat listrik itu saat jadi barang elektronik yang mati hidup tuh ya Pak, kecuali barang elektronik yang memiliki inverter di dalamnya. Kayak ada kan kulkas kan ada dua jenis, ada kulkas inverter. Kalau kulkas inverter kagak ngefek ya Pak, penghemat listrik yang di dalam IPS ini nggak bakal berfungsi, kalau nggak bakal berguna. Kalau kayak kulkas inverter, terus AC, ada yang AC inverter kan. Nah, terus kayak LCD atau TV LCD atau TV LED, itu di dalamnya ada inverter Pak, di dalam barang elektronik tersebut. Itu kagak ngefek. Jadi barang elektronik yang bukan inverter, yang tidak memiliki inverter di dalamnya, itu baru ngefek, baru berguna penghemat listrik yang di dalam IPS ini. Seperti contohnya pompa air
Nah, terus kulkas biasa bukan kulkas inverter. Terus AC biasa bukan AC inverter. Terus kayak apa lagi ya, blender. Terus ya yang lain-lainnya ya kipas angin termasuk sih, kan dia bukan inverter, di dalamnya bukan inverter. Nah kayak bor kalau mau ngebor atau apa. Kalau saya sih yang posisinya saya standby ya, secara pribadi di rumah, pompa air sama kulkas. Kalau AC agak kejauhan kan posisinya, coloknya saya di atas, kesininya agak jauh, paling pompa air sama kulkas, karena kulkas saya kulkas biasa bukan kulkas inverter. Itu saya standby, standby aja, colok satu di sini satu di sini, udah saya nggak cabut-cabut, saya standby aja begini. Jadi ntar kalau pompa air nyala, nah jadi barang-barang tersebut seperti pompa air, kulkas biasa, AC biasa, blender, pokoknya bukan berbau inverter ya, kayak TV tabung kan bukan inverter di dalamnya. Jadi saat dia dinyalakan pertama kali, dia itu bisa naik hingga 2 kali lipat Pak. Itu yang dinamakan maksudnya boros listrik. Misalkan pompa air ya, pompa air rumahan kan biasanya bukan jet pump ya. Kalau jet pump minimal 250 watt, pompa air 125. Kalau saya di rumah sih pompa air pakai jet pump ya bisa juga. Misalkan pompa air kan 125 watt, saat dinyalain itu bukan 125 watt Pak, langsung 250, bahkan bisa 300 watt ke atas. Itu yang bikin boros listrik. Nah, soalnya dia dari 125 ke 250 atau 300 watt itu dia bertahan 300 watt itu sekitar 10 detik. Nah 10 detiknya itu yang bikin boros listrik. Kalau mati hidup kali aja berapa lama dalam sehari. Nah, kulkas juga kayak gitu. Kulkas kan kalau suhunya di dalam udah dingin ya, dia kan mati itu kulkas mesinnya. Nah saat kulkas Bapak buka tuh kan udara dinginnya kebuang tuh, otomatis mesinnya nyala lagi itu kulkas. Misalkan kulkas yang satu pintu yang kecil itu kan 70 watt tuh ya, sekali nyedot bukan 70 watt Pak, bisa 150 watt langsung, hampir 2 kali lipat ya, bisa 2 kali lipat lebih. Itu yang dibikin listrik. Nah tugasnya penghemat listrik yang ada di dalam unit IPS itu untuk menahan lonjakan awal, itu yang bikin hemat ya. Sama juga sebagai buat anti jeglek juga, supaya MCB KWH Bapak juga nggak turun ya. Nah seperti itu ya. Tapi kalau bebannya udah terlalu berlebihan ya tetap aja turun Pak. Atau MCB KWH udah lemah posisinya, lebih baik telepon PLN supaya diganti tuh MCB KWH. Kalau udah lemah gampang turun. Nah seperti itu. Dan kita di dalamnya itu bukan kapasitor, Bapak silakan mau bongkar aja dalamnya. Dan bukan namanya seperti yang pada umumnya itu dalamnya ada semen, nggak ada semen atau kapasitor, nggak ada ya Pak, seperti itu. Nah ini kan misalkan PLN udah hidup lagi nih ya Pak. Saat PLN udah hidup lagi ya, Bapak matikan dulu tombol gensetnya. Ini tombol genset, matikan, 0 itu mati. Nah setelah udah mati baru naikkan MCB KWH meteran Bapak. MCB KWH meteran Bapak ini saya naikkan, baru matikan ya. Jadi ikutin sesuai aturan langkahnya seperti itu ya Pak. Deskripsi produknya dibaca.
Jadi simpel banget saat PLN padam. Saat PLN padam, udah turunin MCB, cekrek, nyalain tombol genset, satu itu nyala, udah nggak ribet, nggak usah tarik kabel. Terus saat PLN hidup, kita lihat tetangga, tetangga udah pada nyala semua, berarti PLN udah hidup, ya kan? Matikan tombol genset, 0 itu mati, baru MCB naik, MCB KWH meteran rumah baru dinaikin, udah seperti ini. Tombol standby mah nyalain aja terus, Pak. Udah nggak usah dicabut-cabut, posisi standby begini, posisi aki, posisi kabel power ini juga begini. Makanya cari tempat yang enak, colokinnya di mana biar nggak usah dicabut-cabut lagi. Oke Pak, itu aja Pak. Punya Bapak Widi, daerah Jakarta Selatan, daerah Jalan Petukangan ya kalau nggak salah. Oke, terima kasih, salam bahagia dari IPS Indonesia.